Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Pemirsa channel Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama beserta teman-teman dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum Malang, hafizakumullah wa ra'akum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh ideal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua yang dilakukan, yang diucapkan, yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu, berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka beliaulah contoh ideal sepanjang zaman. Merupakan satu bentuk tindakan kriminal, perkataan kriminal yang amat besar ketika ada orang muslim mukmin mengatakan, "Kamu kuno, kamu kolot, mengapa masih meniru Muhammad? Mengapa masih meniru orang terdahulu? Tirulah orang modern." Naudzubillah, summa naudzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kesungguhan dan ketulusannya menyebarkan agama Islam, berproses dari yang paling dasar, paling awal, mulai dari saudara terdekat, teman, sahabat, hamba sahaya, orang fakir miskin. Itu dijalani oleh beliau proses tersebut tanpa adanya rasa mengeluh, tanpa adanya rasa berat hati. Itulah kenapa Islam dapat tersebar luas di seantero alam semesta ini, di seantero dunia ini. Islam yang awal mulanya hanya berada di Makkah, berkembang pesat di Madinah, tersebar luas di negara-negara yang lain. Semua itu tak lain dan tak bukan adalah berkat ketulusan, kesungguhan, keikhlasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan ulama, kiai, habaib yang menyebarkan agama Islam hingga sampai ke Malang saat ini, hingga sampai ke tempat kalian semuanya. Saya ingin bercerita pada saat Rasulullah dihampiri oleh salah seorang pemuka Quraisy yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Pemuka Quraisy di mana Walid bin Mughirah ini adalah ayah dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Para kaum kafir Quraisy resah dengan keberadaan Muhammad. Begitu pesatnya dakwahnya, karena dakwah Nabi berdasarkan akhlak yang baik, dakwah cinta tanpa memaksa. Orang-orang kafir Quraisy resah. Ada yang khawatir dagangan berhalanya tidak laku lagi. Ada yang khawatir kedudukannya tergeser. Ada yang khawatir ketika dia pindah agama maka dia menjadi miskin karena harus membayar zakat dan lain sebagainya. Wala haula wala quwata illa billah. Walid bin Mughirah pun menghampiri Muhammad lalu mengatakan kepada beliau, "Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu harus menghentikan dakwahmu ini karena dakwahmu merugikan banyak pihak." Walid pun menawarkan beberapa penawaran kepada Muhammad. Kalau kamu mau menghentikan dakwahmu, kalau kamu ingin sesuatu bilang ke kita. Kalau kamu menghentikan dakwahmu, maka aku berikan harta yang sangat melimpah. Kalau misalnya kamu mau menghentikan dakwahmu, akan aku nikahkan kamu dengan perempuan yang paling cantik di tanah Arab ini. Kalau kamu mau menghentikan dakwahmu, maka kamu akan jadikan di antara kita raja, pemimpin. Bahkan tawaran yang terakhir, kalau kamu mau menghentikan dakwahmu, maka misalnya engkau mempunyai kelainan dalam berpikir, punya
kelainan dalam jiwa. Wala haula wala quwata illa billah. Rasulullah dituduh sakit jiwa. Misalnya ingin berobat, ayo kita yang mengobati, kita yang mengobatkan. Rasulullah menolak itu semua. Saya akan tetap dakwah meskipun kalian menyakiti, meskipun yang ikut sedikit, meskipun orang yang ikut ini adalah orang-orang yang lemah, fakir miskin, hamba sahaya, dan lain sebagainya. Berdasarkan kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya Rasulullah SAW tidak rela berproses, mengawali, menjalani proses di pertengahan dan lain sebagainya dengan proses yang tidak baik. Andai kata Rasulullah SAW mempunyai pemikiran politikus-politikus masa kini, mempunyai pemikiran orang-orang yang menyibukkan diri di politik pada zaman sekarang, niscaya Rasulullah akan memilih cara menerima semua tawaran itu dengan dalih, oke, aku akan menjadi orang yang berpengaruh, menjadi pemimpin mereka, menjadi orang yang mempunyai peran dalam mengubah tatanan sosial. Ketika aku sudah di atas, maka aku akan mengislamkan mereka semua. Mungkin akan memiliki pemikiran yang demikian. Namun Rasulullah SAW tidak memiliki pemikiran yang demikian, karena tahu bahwasannya mithlu hadza yatanafa ma'a mabda'i syariah. Yang seperti ini bertentangan dengan prinsip syariah. Karena apa? Ada satu kaidah, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan, sebaik apapun tujuan, tidak boleh lantas menghalalkan segala cara. Tentu ini berseberangan dengan teorinya orang barat yang mengatakan al-ghayah tubarrirul wasilah, atau yang disebut dengan nadhoriyah Machiavelliyah. Teori Machiavelli, kalau tidak salah seorang filsuf Yunani. Dia mengatakan untuk mencapai tujuan yang baik, segala cara bisa dihalalkan, na'udzubillah, tapi tidak dengan syariat kita. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Sebaik apapun tujuan kita, tidak boleh lantas menghalalkan segala cara. Karena apa? Rasulullah SAW ketika berdakwah, beliau tidak lantas menghalalkan segala cara. Beliau rela berproses dari yang paling dasar, berproses dakwah memulai pada orang-orang fakir miskin, yang paling dasar terlebih dahulu disakiti dan lain sebagainya, sehingga agama ini bisa dikenal oleh manusia seluruh dunia. Karena apa? Berproses yang baik. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mempunyai maksud, tujuan yang baik, sebaik apapun tujuan itu, semulia apapun maksud yang kita maksud, maka seyogyanya tidak boleh lantas menghalalkan segala cara untuk menggapainya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.